Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhtar Subandi dari kelas E jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas hukum dan HAM mengenai prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Ronald K. Smith. Antara lain ada prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip positif kewajiban setiap negara. Yang pertama ada prinsip kesetaraan. Keadilan dalam hubungannya dengan hak asasi manusia sering sulit untuk diwujudkan, terutama bila mana tidak ada niat untuk menciptakan baik melalui instrumen hukum maupun dalam tindakan-tindakan yang konkret. Kaum pejuang perempuan berupaya keras untuk mendapat pengakuan yang sama atas hak-haknya, walaupun seharusnya tidak perlu diperjuangkan, karena jelas sudah diterapkan sebagai hak. Kesetaraan secara tegas dinyatakan dalam muka 5 piagam PBB dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan pada tahun 1966 dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang kedua ada prinsip non-diskriminasi dalam Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia 1948, juga disepakati oleh negara-negara bersamaan dalam pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada pria dengan yang diberikan kepada perempuan. Masyarakat internasional telah mengakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 kesetaraan antara pria dan perempuan. Kedua-duanya sama memperoleh perlindungan karena sesuai dengan isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara tegas melarang setiap bentuk diskriminasi apapun karena perbedaan jenis kelamin. Deklarasi menjamin hak setiap orang untuk hidup, hak dan memperoleh kebebasan dan keamanan. Deklarasi menjamin hak setiap orang untuk hidup di hadapan hukum, serta perlindungan yang sama terhadap setiap diskriminasi karena pelanggaran prinsip-prinsip deklarasi. Ketiga ada prinsip positif kewajiban setiap negara servanda. Hukum perjanjian internasional mendasar kekuatan mengikatnya suatu perjanjian pada prinsip pacta sunt servanda. Prinsip ini telah diakui oleh masyarakat internasional dan sudah dimasukkan ke dalam Konvensi Wina tentang perjanjian internasional. Setiap perjanjian internasional mengikat pihak-pihak pada perjanjian dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi suatu negara untuk dapat menjadi negara pihak pada suatu perjanjian harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan tentang menyatakan diri untuk terikat pada suatu perjanjian yang dimaksud dengan itikat baik. Antara lain meminta agar semua pihak dari perjanjian itu tidak akan mengambil tindakan-tindakan apapun yang diperkirakan dapat mencegah pelaksanaan atau menghalangi perjanjian ini. Sekian penjelasan tentang 3 prinsip utama hak asasi manusia menurut Ronald K. Smith. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.